Sabar level kedua adalah ada kesempatan buat dosa tapi tak mau. Nah, itu orang itu disebut dengan sabar. Ustaz Somad, orang yang Ustaz jenguk di rumah sakit Arifin Ahmad itu tadi, kebetulan saya baru pulang dari rumah sakit Arifin Ahmad, makan siang jumpa sama jamaah. Ustaz dari mana? Arifin Ahmad. Menjenguk Pak Anu? Iya. Kami pernah datang ke rumah dia Ustaz, kami bawa duit 1 koper minta proyek. Kami tahu anak dia sedang di Australia, susah duit. Lalu kami bawakan duit. Apa kata dia? Tak mau, bawalah duit kalian ini balik. Itu orang sabar level 2. Tak mau dia mengambil duit haram. Kok Ustaz Abdul Somad lah yang jadi dia waktu itu? Saya ambil. Saya serahkan ke YTWU. Dapat 2, 2, 3 kelas jadilah kan. Sabar ketika ada kesempatan untuk mengambil duit haram. Tak mau. Ada hakim di Pekanbaru nih. Datang kami ke rumah hakim tuh Pak Ustadz. Kami bawakan duit supaya selesai perkara ini. Tak mau. Jamaah cerita. Jadi ternyata orang-orang sabar yang level 2 nih ada di Pekanbaru. Cuman tak banyak. Perlu dibudidayakan. Ini makhluk-makhluk ini udah hampir-hampir punah udah. Udah hampir sejenis dengan dinosaurus. Tapi ada dia. Janji Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tak pernah kosong dari orang baik sampai hari kiamat nanti. Orang baik itu tetap ada. Karena begitu sudah sunnatullah. Hari berganti, musim berubah. Sabar level kedua, mampu menahan diri dari perbuatan maksiat walaupun ada kesempatan. Ibu-ibu, ada kesempatan dia untuk jadi pelakor, tapi mampu dia menahan dirinya. Nah, ini sabar level 2, agak tinggi sedikit. Sekarang baru sabar yang paling tinggi, sabar level 3. Sabar menahan diri untuk beribadah. Inilah dia yang hadir iktikaf malam ini. Banyak pula pura-pura tak mau mengaminkan. Itu hebatnya orang sabar itu kan. Tawaduk dia. Sabar level paling tinggi nomor 3 adalah orang yang sabar menahan dirinya untuk beribadah. Dia mau malam ini libur bisa tidur. Kan libur kan? Libur. Hari terjepit nasional. Kemarin hari Isra Mi'raj, ini hari Ahad libur. Mau dia bisa dia malam ini tidur sampai bangun besok jam 9 pagi, bisa. Tapi ditahannya itu datang dia ke masjid. Masjid apa namanya? Nur Ilahi. Masjid Nur Ilahi. Datang dia ke Masjid Nur Ilahi ini. Perempuan sebetulnya bisa dia buka jilbab. Cantik dia. Rambutnya bagus. Tapi sabar dia menahan keinginan-keinginan dirinya untuk nampak cantik, untuk begitu, untuk begini, sehingga ditutupnya rambutnya. Maka inilah sabar. Banyak juga perempuan berjilbab itu karena rontok rambutnya, karena gundul. Banyak juga berjilbab. Ibu kok sekarang berjilbab, dulu nggak berjilbab? Udah keriput Pak Ustaz. Apa lagi yang mau dibuka katanya. Jadi sabar yang paling tinggi. Sementara kita selama ini kalau udah disebut sabar tuh pahamnya sabar karena sakit, sabar karena mati, sabar karena rugi. Itu sabar level 1. Itu sabar paling bawah itu. Sabar yang paling tinggi adalah duitnya banyak dibangunkannya ke masjid, duitnya banyak disekolahkannya ke anak yatim. Itu sabar. Kawan-kawan dia, tetangga dia kalau duit banyak pergi liburan ke Amerika, membuat rumah megah mewah, dia enggak. Kawan-kawan dia kalau punya duit beli mobil sampai 5, dia dibelikannya ke ambulan, kasihkannya ke yayasan tabung wakaf. Kalau ada orang sakit itu gratis. Belum ada lagi. Belum, kita cerita aja ini. Belum ada lagi. Belum ada orang Pekanbaru yang sabar selevel itu. Tapi saya yakin besok pagi berdatangan ini ramai-ramai ke kantor Yayasan Tabung Wakaf.
Datanglah mereka untuk menanyakan, udah ada ambulan tuh Pak Ustadz. Itu sabar level nomor 3. Sabar dia untuk menahan keinginan-keinginannya. Pergilah saya ke mall, tak perlu saya sebut nama mallnya, nanti diiklankan gratis dia. Naik saya ke lantai 3, saya tengok ke meja 500.000. Pegang-pegang tulis itu 500.000. Saya tanya penjaga, berapa harganya Mbak? Kan ada di situ. Mak sombong. Hampir saya bukakan masker saya lihat. Tak tahu kau siapa aku. Tapi karena saya sabar menengok muka dia tadi, 500.000 harga kemeja. Turun saya ke bawah, pas lantai bawah tertulis besar-besar diskon 100.000. Saya beli yang 100. Saat itu saya sedang sabar untuk tak memakaikan duit yang 400 hanya untuk style gaya. Saya pakai yang 100.000. Jumpa sama jamaah, ditanya jamaah, di mana belinya Ustaz? Bagus sekali, kata dia. Entah dia pernah nampak baju itu 100. Kadang jamaah ini kan banyak cara dia menyenangkan hati kita. Sabar kita untuk menahan diri demi berbuat ibadah, bukan untuk memperturutkan hawa nafsu yang luar biasa. Nah, setelah saya jelaskan 3 level sabar tadi, sabar menerima ujian, naik. Sabar tidak melakukan dosa walaupun mampu, naik paling tinggi. Sabar dalam beribadah. Maka apa balasannya untuk ketiga-tiganya ini? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab. Dulu nenek-nenek, ayah-ayah mak kita menyebut ilmu matematika itu ilmul hisab. Hisab artinya hitung. Bighairi hisab, tak bisa dihitung. Orang yang sabar itu balasannya tak bisa dihitung. Sebagaimana sabar itu tak terhitung, begitulah balasan dia tak bisa dihitung. Sabar itu tak berbatas. Kalau berbatas bukan sabar. Berat kali sabar nih Pak Ustadz, karena balasannya surga. Kalau sabar itu ringan, balasannya ceret kuning. Sabar itu berat. Yang bisa sabar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara nama Allah Asmaul Husna yang terakhir Ar-Rasyidus Sabur, Maha sabar. Apa tak sabar Allah Ta'ala itu menengok kita. Dikasihnya umur, dikasihnya nyawa, dikasihnya napas, dikasihnya hidup, tapi tak mau beribadah kepada dia. Mabuk, sakau, berzina, minum khamar, tapi Allah tetap sabar menengok hambanya itu. Ditengoknya aja sama. Kau kata Allah Ta'ala menengok hamba. Malaikat itu uli ajnihatin bersayap. Masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, waruba 4 sayap. Dikepakkannya 1 sayap di timur, 1 sayap lagi di barat. Gelap dunia ini. Andailah malaikat itu zahir nampak mencemburung merpati, gelap dunia ini hanya 1 malaikat. Tapi malaikat itu apa kerjanya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat itu pagi, petang, siang, malam bertasbih. Sebesar itu dia. Ini ada makhluk sebesar debu, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar tapak kaki semut yang hitam. Sombongnya luar biasa. Jadi sebetulnya Allah lah yang maha sabar. Jadi kalau ada orang yang bisa sabar, saat itu dia sedang berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala. 30 menit berlalu. Waktu saya memang dikasih 30 menit. Walaupun tadi kata Tuan Guru, Ustadz
Hanafi kita berikan waktu seluas-luasnya. Tapi kita masih ada program lagi. Kita akan sholat, zikir muhasabah, lalu kemudian menunggu saat-saat azan subuh. Mudah-mudahan kita termasuk yang sabar dalam beramal soleh. Dua gendang ya. Bapak sabar, saya tak sabar. Bisa jadi ada penceramah tuh saya sabar, jamaah tuh tak sabar. Tapi biasanya yang cepat itu kita sama-sama tak sabar. Namanya kultum, kuliah 7 menit. Asal lewat sedikit menggaru kepala jamaah. Karena tak sabar dia. Alhamdulillah kajian i'tikaf adalah dalam rangka melatih kesabaran kita dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.